penting. Disuguhi, disalami, dihormati, menunggu. Mari ngono mari ceramah biasae iki imangan, biasae lho Pak, biasanya. Ini cuma cerita saja. Nggih. Biasanya mari ceramah juga imangan. Mari jika imangan boleh dikoni berkat, biasae. Perkara engko gak digawani berkat dia berarti nurut takwa ini luar biasa atau biasa di luar ya. Terus disangoni biasae samune beneni 2000-an mboten enten kumpul kabeh. Dadi nek sampeyan ngangoni isun mulai mari ceramah isun disakoni PC saweyan tinggal lagi yang dunia nang lari-lari kabeh. Kira iki sing kumpul-kumpul lho. Samune receh kali enak kabeh. Wis rungokno. Aku lari hangamen mangko duwe 50.000 kan. Isine biayu wae. Aku hang ngaji hang dengan ilmu para guru, para kiai kok dikai kali akeh karena ibarat botol isinya madu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham betul? Kula siang tasih sekolah kaya sampeyan ngeten iki. Kaya sampeyan ngeten iki sekolah. Masih SMA kelas 2. Dulu saya masih SMA kelas 2. Di pondok saya tidak pernah sekolah kecuali sambil pondok. Saya tidak pernah sekolah kecuali sampai kuliah pun saya mencoba kos gak kuat. Saya mencoba waktu kuliah itu kos hanya bertahan 1 bulan gak kuat. Saya cari pondok lagi. Kenapa? Karena kalau saya ada di pondok, umur saya itu manfaatnya banyak. Subuh wayahe salat ana sing gugah. Mari ngono diulang ambek Pak Yai Al-Qur'an, diulang tafsir, diulang nahwu. Mari ngono persiapan berangkat sekolah, mulai sekolah mari istirahat dulu, asar dibuka dijak sekolah maneh, tidak ngaji maneh dijak salat maneh. Mangkon istirahat sebentar maghrib diajak bersolat berjamaah ngaji tafsir sampai isya. Habis sholat jamaah isya makan istirahat sebentar jam 8 masuk lagi pelajaran dunia. Imriti, alfiyah diajarkan, usul fikih dan sebagainya diajarkan. Jadi waktu saya, umur saya waktu di pondok itu saya rasakan sangat berkah dan sangat manfaat. Begitu saya kuliah di Surabaya, saya nyoba kos. Subuh bayi sedaya, ngono juga. Begitu iso tangi buka-buka nang kanca, ayo sedaya kabeh, jare kanca-kanca wis biaya karo wis juga gusi turau. Ayo iso sembahyang dewek. Mari sembahyang dewek plonga-plongo. Biasanya kan pondok mari sholat ngaji. Itu ndak ada yang bimbing. Mari kono ngenteni kuliah. Mari kuliah sah. Mari maghrib cangkruk. Mari isya cangkruk maneh. Ana sing ngejak sekat, ana sing ngejak main remi. Biyen di rumah HP, dulu belum ada HP saya masih kuliah. Akhirnya saya menyimpulkan, ya Allah, kalau saya tidak mondok, sungguh umur saya ini akan terbuang sia-sia. Saya kalau nggak mondok, ya Allah, umur saya ini akan hilang habis begitu saja, nggak barokah umur saya. Akhirnya saya cari pondok pesantren lagi, masuk lagi saya di pondok pesantren, baru saya tenang. Alhamdulillah. Makanya sampean-sampean sing ditakdir oleh Allah Ta'ala sekolah di SMK Nurul Taqwa, terus sampean punya keinginan ditakdir juga oleh Allah Ta'ala sampean mondok di sini, bersyukurlah. Alhamdulillah. Berarti sampean itu diberi oleh Allah umur yang penuh barokah. Tidak ada umur kita yang sia-sia kalau ada di pondok itu. Semuanya bermakna. Di pondok semuanya manfaat. Coba nek gak pondok, ayo. Tangi turu deloki capek.
cinta kiai kita bui ape turu muyel Maria sar tulinan mari maghrib mendeliki api madang lereng buka ambi madang nuli mari madang tetep gowo ape ngising ape tok sebenarnya yang tahu dengan Quran HP rusak JG coba dikurangi ya Ci ya dikurangi gak iso sampai mondok sisan biar putus hubungan kita dengan HP lek sampai mondok mari subuh moco Al-Quran mari maghrib deres Al-Quran mari isya angen-angen Al-Quran mari asal bukaki al subhanallah barokah sama kudu wani melawan keinginan nafsu sampean sendiri harus berani saya harus mondok insyaallah sangat sukses di akhirat lo teman-teman kakak saya mondok jadi pegawai negeri sekarang bule kula mondok jadi pegawai negeri juga sekarang mbak kula dulu sekolah sampai mondok kuliah jadi mondok jadi pegawai negeri bersama suaminya juga pegawai negeri adik saya sekolah juga sampai mondok buktinya saya jadi guru pegawai negeri ada yang jadi guru matematika ada yang jadi guru IPA ada yang jadi guru bahasa Inggris semuanya alumni pondok pesantren jadi di komentar matematika pinter dicekeli ilmu aku gak mundur paham betul? Di komentar bahasa Inggris siap di komentar lopah dan usul ya orang mundur memang panganannya kan kodok coba saya gak tahu mondok komentar matematika pinter di komentar aku blong ngomong Allahumma sholli ala Muhammad paham betul? Mondok ya? Lek gak belum mondok minimal ngaji ke pondok. Nah ini Nabi Muhammad itu waktu mau Isra Mi'raj dibelah ini dadanya kanjeng Nabi. Dibelah hatinya Rasulullah dikeluarkan dicuci bersih oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail mencuci bersih. Ini hatinya Nabi Muhammad, jantungnya Nabi Muhammad bersihkan. Kemudian Nabi Muhammad diisi dengan 4 perkara. Salah satu yang dimasukkan adalah ilmu. Sampai duit perkara nulis cukup. Ilmu api, akhlaknya bagus. Beres. Kalau uang akhlaknya api, tapi gak pati duit ilmu. Lumayan sih disenangi pun. Kalau uang duwe ilmu, tapi akhlaknya gak pati apik, gak pati disenangi uang, tapi lumayan seiso dari manfaat. Tapi kalau sampean punya dua-duanya, ilmu punya, akhlak pun kalimat punya, wis disenangi uang, manfaatnya banyak. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, dengarkan anak-anakku sekalian. Isra Mi'raj tadi intinya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Diperintah apa? Nabi kita Muhammad dawuh khamsu sholawatin, sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah kepada kita semuanya ini
Siapa di antara kita yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah punya janji 2. Loh, kalau orang itu mau melaksanakan sholat 5 waktu, Allah punya 2 janji kepada orang itu. Apa janjinya Allah? Pertama, ayaghfirullah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi 2 janjinya Allah untuk orang yang sholat. Kalau orang nggak mau sholat, orangnya itu nggak mau sholat, maka Allah tidak punya perjanjian sama sekali dengan orang itu. Mungkin dia diampuni, juga mungkin tidak. Mungkin dia dimasukkan surga, mungkin juga tidak. Tapi untuk orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala punya 2 janji. 1 pasti diampuni dosanya, yang kedua pasti dimasukkan ke dalam surga. Paham betul? Sholat itu mudah. Ayat itu kan, sholat itu mudah. Apa sing angel sholat? Jangan angel blas. Apa abot? Males. Betul? Sholat itu sebenarnya mudah. Yang kedua, sholat itu indah. Yang ketiga, sholat itu berkah. Sholat itu mudah, sholat itu indah, sholat itu berkah. Ya Allah, mudah sholat itu. Sampai wudu celer, metu banyune. Berangkat nang sholat yang masjid cedek karpet empuk. Kipas angin siap, bahkan sekarang banyak masjid yang ber-AC. Sholat itu mudah, apanya yang susah? Tidak ada susahnya sholat. Sholat itu mudah. Yang kedua, sholat itu indah. Dulu wajah wong sing sholat, masya Allah, wajah mencorong. Bandingkan dengan orang yang tidak sholat, mencerang. Gak ada mencorongin, malah mencerang. Mohon maaf. Andai kan saya tidak takut dosa, aku serudin, ini dapat sholat, saya langsung serudin. Dan saya jamin 99% pas. Ini dapat sholat. Saya sholat ini. Itu saya bisa. Kenapa? Karena ada cahaya di wajahnya orang yang ahli sholat. Tidak bisa dibohongi. Gak sholat ya. Gak sholat. Itu saya tahu persis. Karena cahaya. Sholat itu indah, sholat itu berkah. Subuh-subuh pun sing molor turu kabeh. Orang yang sholat bangun. Subuh bangun, ya Allah, ibadah Allah Ta'ala wis wudu wis bersih. Sholat Allahu Akbar. Orang masih banyak yang tidur, dia sudah bangun. Sholat itu berkah. Makanya mau ambil sholat 5 waktu itu hidupnya mulia dunia sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak kira-kira sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Bukan yang penting. Wudhu itu penting. Bukan yang penting wudhu. Bukan yang penting wudhu. Adzan itu penting. Ayo. Bukan yang penting. Salah satu kesalahan kita umat Islam itu kita punya prinsip yang penting adzan, yang penting wudhu, yang penting sholat. Akhirnya kalau adzan, kalau wudhu, kalau sholat asal-asalan. Adzan, isun tawur oleh wong adzan ganggang lambi kan lambinya diselendang, sarungnya miring, ketune miring ambil wududan. Mari wudhu dia leh, jauh mik, kami nyelendang lambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak obras? Aku adzan model gede iku arane adzan hang penting adzan.
Hang penting adat, syukur-syukur adat. Adat ngoten niku ibarate keris ing ana yo ngene. Ibarate HP ing ana sinyale. Ndak sinyalnya. Kalau Kiai Hasan Abdullah bin Umar menulis kitab namanya Risalatul Istiqomah, itu menganjurkan orang kalau mau adat itu badannya dibersihkan dulu, wudu dulu, siwakan dulu. Mari kono madhep kulon pakaiane sing apik, sing bersih, sing pantes, madhep ke arah kiblat. Setelah itu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru terus selawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah hati dan pikirannya orang yang mau ada harus nyambung dengan Allah Ta'ala, baru terus tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adane dibarengi hidayahnya Allah. Munggone keris adat ngoten niku ana yodine, munggone HP ana sinyale, munggone kabel ana setrunge. Sapa-sapa hang rungu adane atine kebuka gumrigah teko nang musala, teko nang masjid salat jamaah. Paham betul? Wong kecil-kecil kan ndi boleh kadung kabeh aten kan arep maca-maca. Subhanallah alhamdulillah. Tapi wong saya ini dibitah-bitah, bid'ah itu. Tukang adanya Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu tukang adanya Nabi. Abdullah ibnu Maktum juga tukang adanya Nabi. Kalau adzan enggak usah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, langsung Allahu Akbar. Gimana orang sekarang orang NU kok mau adzan ngaren subhanallah walhamdulillah? Kula jawab, kalau ada yang ngomong-ngomong, kula jawab, ojo dibanding-bandingke. Paham betul? Bilal bin Rabah itu muridnya Nabi Muhammad. Sampai muridnya Muhammad harus ojo dibanding-banding. Bilal bin Rabah itu walinya Allah, kula wali murid. Ojo dibanding-banding. Bilal bin Rabah itu orangnya masih hidup di dunia, sandalnya wis kerumunan swarga. Itu Bilal bin Rabah. Zahir batinnya selalu menyatu dengan Allah. Zahir dan batinnya selalu menyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek kulo kali sampean, ojo dibanding-banding. Paham betul? Ini harus kita sadari. Maka kita harus punya prinsip adzan itu dudu sing penting, wudu itu penting. Bukan yang penting wudu. Lek sampean ngomong sing penting kan wudu, kecepek-kecepek beres. Dan kasih hati coba lanang wedok ayo sampean mulai besok belajar ilmu ini wudu sing kemenanan. Di sini ada Ustaz Khalil, ada Ustaz Rahmat, ada yang lain-lain. Sampai belajar ilmu wudu. Pak, saya ingin ilmunya wudu seperti Imam Ghazali. Di dalam kitab Bidayahnya, gimana caranya wudu yang benar itu? Sunnah-sunnah sebelum wudu gimana? Sunnah waktu wudu gimana? Sunnahnya setelah wudu gimana? Sampai lakoni temenan wudu itu sing saestu-estu. Dengan prinsip wudu itu penting. Sampai bener-bener penting no wudu kaya ngoten niku wae. Gak usah glowing-glowingan. Wajah sampai mencorong kabeh. Kenapa kok umat Islam wudu terus-terusan kok wajah gak sing mencorong? Tetep ae mencereng. Karena umat Islam lek wudu niku asal-asalan. Mereka punya prinsip sing penting wudu. Padahal yang benar itu wudu itu penting. Sholat juga begitu. Kita kadang-kadang punya prinsip sing penting sholat. Mestinya yang benar itu sholat itu penting no sholat awal waktu. Kalau bisa berjamaah, Masya Allah sholatnya berjamaah awal waktu, tumakninahnya dapat.
berusaha khusyuk, pakaiannya pantes. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang laki-laki masuk ke masjidnya Nabi. Begitu ketemu dengan Nabi ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu datang ke masjid ini? Orang itu menjawab, saya mau ikut sholat kanjeng Nabi. Nabi terus berkata, mulutmu ini kayaknya habis makan gawang. Ambune cangkemiro kali ingin enak kan? Kalau mari makan gawang gitu. Terus si sahabat mau mengatakan, mungkin kanjeng Nabi kula menembik lanjut gawang. Mulya lho, sikako, kemunggo, rijigono, lek cangkemiro wis ning mambu, lek wis wangi cangkemiro, mono mrene maning milu salat nang masjid. Loh kan? Itu berarti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya adik-adik, laki-laki maupun perempuan, sama kalau mau sholat, pilih pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan yang terbaik ketika kamu mau menuju masjid, mau melaksanakan sholat lima waktu. Gawe pakaian sing bersih sing apik. Ojo sama duwe pikiran Pak Ustaz, yang penting kan sah. Akhirnya sembahyang nganggo kaos kotangan. Ana tulisannya pisanan boyoke semen 3 roda. Jare malaikat sira wis sembahyang tak kecor nek jeneng. Ya Allah, lari matur-matur wae pengajian wae menghadiri ulang tahun teman-temannya, waduh pakaiannya bagus-bagus, begitu wae sholat, ya Allah, ruku wis arang kailalaran bisa selek mulai ngisa sampai nang bokong. Mari ku sujud nono sidratul muntaha kabeh ditoleh dosa yang ditoleh paneman ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat itu penting, macam penting sholat. Sampai nanti sampai sholat, sampai pilih sholat duhur, misalnya nanti yang mau sholat duhur, abi-abi boleh, abi-abi, ampunin nolong. Mampu jengkol, kemuwolo si kato. Sholat itu penting. Tapi sholat kelek dia busik, kadang ngambune kelek kecut. Ojo nang masjid sampeyan. Ojo nang sholat. Kenapa? Andai kan Nabi kita Muhammad SAW ada di sini, wong sing ambune kelek kecut-kecut ngomong mulih ana sing kelek sik. Makane sampeyan nek sholat kelek ambu. Ya Allah, kelek kecut kelek sun. Kaya ambune pertalek kok. Indane ambil habis sembahyang iso kelek ambune kecut iki sejak sembahyang. Kadang sampean kelek kebul-kebul ambune kecut sembahyang. Allahu Akbar. Jari makmum yang sebelah kanan habis sebelah kiri bangga putih. Ojo makmum malaikat bin melayu kabeh. Aku hek enggak nang ambune kelek iki,